Tepat 18 tahun yang lalu, sebuah peristiwa politik besar terjadi di tanah air kita. Krisis ekonomi yang menjalar menjadi krisis politik dan berakhir pada huru-hara memaksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus lengser dari jabatannya. 21 Mei 1998, tepat 18 tahun yang lalu, menjadi hari yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Saat Jenderal Besar Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun harus mengakhiri kekuasaannya. Padahal beberapa hari sebelumnya, Presiden Soeharto masih yakin bisa mengatasi keadaan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah melalui 4 tahapan perubahan, yakni yang pertama ada masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Lalu yang kedua ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1966. Lalu yang ketiga ada masa Orde Baru atau Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998. Lalu yang terakhir ada reformasi pada tahun 1999 hingga sekarang. Telah mengalami 4 kali perubahan demokrasi, tentu juga mengalami beberapa kali perubahan presiden, yakni Indonesia telah mengalami perubahan presiden sebanyak 7 kali. Yang pertama ada Presiden Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie, yang keempat Abdurrahman Wahid, yang kelima Megawati, yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketujuh Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Soeharto telah mengalami banyak sekali kontroversial di masyarakat, hingga Presiden Soeharto dimakzulkan pada tanggal 21 Mei 1998. Penasaran kan, gimana sih Presiden Soeharto bisa dimakzulkan? Awal mulanya menjelang sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1998 telah terjadi banyak sekali tuntutan dari rakyat dan masyarakat yang menginginkan agar Presiden Soeharto yang telah menjabat sebanyak 33 tahun tidak lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, pada pemilu tahun 1997, lagi-lagi kembali dimenangkan oleh partai Golkar. Dan Golkar kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden melalui sidang MPR tanggal 1 hingga 11 Maret 1998. Dengan terpilihnya kembali Presiden Soeharto, akhirnya Presiden Republik Indonesia tidak lagi diganti dan tetap beliau yang menjadi presidennya, sehingga menimbulkan banyak sekali gejolak krisis di masyarakat karena masyarakat tidak menginginkan kembalinya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dimulai dengan gejolak krisis dari munculnya aksi mahasiswa dari berbagai daerah yang mulai bergerak menyuarakan reformasi. Lalu ada juga beberapa kejadian yang akan melatar belakangi pemakzulan dari Presiden Soeharto, yakni yang pertama adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Indonesia telah mengalami krisis moneter yang sangat parah, ditandai dengan jatuhnya nilai rupiah, inflasinya tinggi, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok yang memicu ketidakpuasan tentunya dari masyarakat karena terlalu mahal. Lalu yang kedua, ada krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Soeharto akibat adanya KKN, yakni praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merajalela selama Orde Baru. Gimana enggak, beliau udah memimpin selama 33 tahun lamanya. Yang selanjutnya yaitu ada tekanan gerakan reformasi. Mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi total termasuk pengunduran diri Soeharto. Selanjutnya ada kerusuhan Mei 1998. Terjadi kerusuhan sosial yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk dengan aksi penjarahan dan kekerasan terutama di Jakarta. Selanjutnya ada dukungan politik yang melemah.
Soeharto kehilangan dukungan dari partai politik, TNI, para menteri yang membuatnya semakin sulit untuk mempertahankan kekuasaan. Dan selanjutnya ada tekanan internasional. Lembaga internasional seperti IMF menuntut reformasi ekonomi, sementara negara-negara lain memberikan tekanan politik untuk perubahan di Indonesia. Selanjutnya semua faktor tersebut memaksa Soeharto untuk mundur setelah 30 tahun berkuasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat, waktu, dan juga tokoh terkait pengunduran Presiden Soeharto. Yang pertama adalah tempat. Presidensial Room Istana Merdeka, Jakarta. Ini adalah tempat di mana Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kedua, Gedung MPR atau DPR. Gedung ini menjadi pusat demonstrasi mahasiswa yang mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Tekanan dari mahasiswa yang menduduki gedung ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pengunduran diri Soeharto. Adapun waktu, pada bulan Mei 1998, bulan ini adalah periode yang sangat krusial. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan tekanan terhadap pemerintahan Soeharto semakin kuat. Adapun tanggal 21 Mei 1998. Tanggal ini adalah hari di mana Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan dirinya dari jabatan tersebut. Kemudian tokoh. Adapun tokoh yang terkait dengan hal ini, yang pertama adalah Soeharto. Beliau adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa. Yang kedua adalah mahasiswa. Para mahasiswa ini menjadi kekuatan utama yang mendorong terjadinya reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Yang ketiga, B.J. Habibie. Beliau adalah wakil presiden yang kemudian menggantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian adapun tokoh masyarakat yakni Amin Rais dan Emil Salim. Kemudian adapun kronologi dari peristiwa pengunduran Presiden Soeharto. Yang pertama, aksi demonstrasi. Awal tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia begitu memburuk akibat krisis moneter Asia. Hal ini juga diperburuk dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahannya. Awal Mei 1998, demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, menuntut reformasi total, penurunan harga bahan pokok, penghapusan KKN, dan pengunduran diri Soeharto. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Trisakti terjadi. 4 mahasiswa tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan di Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memicu gelombang aksi besar di seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, kerusuhan massal, penjarahan, dan pembakaran terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran kekerasan dan mengakibatkan eksodus massal. Yang kedua yaitu tekanan publik dan internasional. Terjadi pada tanggal 15 Mei 1998, di mana Presiden Soeharto kembali dari KTT G15 di Mesir. Tuntutan pengunduran dirinya semakin meluas, tidak hanya dari mahasiswa saja, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat, oposisi, serta masyarakat umum. Pada tanggal 19 Mei 1998, Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat untuk membahas solusi krisis untuk dibentuk komite reformasi, tetapi upaya ini gagal untuk memulihkan kepercayaan publik kepada Soeharto. Pada tanggal 20 Mei 1998, mahasiswa menggelar aksi besar-besaran di gedung DPR MPR, didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim. Tekanan internasional juga meningkat, termasuk pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright yang meminta Soeharto untuk mundur. Kemudian ada respon dari kabinet serta DPR. Pada 20 Mei 1998, 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekon Ginanjar Kartasismata menyatakan tidak bersedia bergabung dalam kabinet reformasi. Penolakan ini semakin melemahkan posisi Soeharto. 21 Mei 1998, Soeharto bertemu dengan pimpinan DPR MPR untuk membahas pengunduran dirinya.
Kemudian pada akhirnya tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto secara resmi menyatakan pengunduran dirinya di Istana Negara. Surat pengunduran diri Soeharto ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra, mengacu pada pasal 8 UUD 1945. Kemudian jabatan presiden ini diserahkan kepada wakilnya, yakni B.J. Habibie. Pengunduran diri Soeharto menandai akhir dari Orde Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun lamanya dan menjadi awal transisi menuju reformasi di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil. Karena demonstrasi masyarakat yang semakin meningkat, khususnya dari mahasiswa, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Di saat yang bersamaan, Wakil Presiden Soeharto yaitu B.J. Habibie dilantik menjadi presiden pengganti untuk melanjutkan jabatan dari Presiden Soeharto. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, Wiranto mengumumkan bahwa akan ada perlindungan kepada keluarga Soeharto oleh ABRI. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif pengunduran diri Soeharto. Dampak positif yang pertama, terbukanya era reformasi. Pengunduran diri Soeharto menandai akhir dari Orde Baru dan dimulainya era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik, kebebasan pers, dan peningkatan demokrasi Indonesia. Yang kedua, peningkatan kesadaran publik. Kejatuhan Soeharto memberikan pelajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemerintah untuk mencegah otoritas. Ketiga, reformasi hukum dan HAM. Ada upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk pengadilan HAM dan reformasi TNI. Dampak negatif, yang pertama, ketidakstabilan politik. Pasca pengunduran diri, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dengan pergantian presiden yang cepat dan konflik yang tajam. Dua, meningkatnya korupsi di daerah. Otonomi daerah, meskipun membawa manfaat, juga memunculkan praktik korupsi di tingkat lokal karena pengawasan yang lemah. Ketiga, terjadinya kerusuhan. Adanya kerusuhan sosial menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Berikutlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.